Uhayyikum bitahiyyatil Islam tahiyatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum semangat Bapak Ibu. Sebelum saya mulai ya, saya ulangi lagi. Bulan Ramadan, bulan rahmah. Ramai orang pergi mengaji. Kalau salam saya tak dijawab semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya saya kedengeran nggak Bapak Ibu? Suaranya kedengeran nggak? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Shadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu dzalika 'ala syakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 21 Ramadan 1441 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Apalagi kita sudah memasuki 10 Ramadan terakhir, di mana 10 Ramadan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengikatkan ikat pinggangnya untuk beritikaf. Maka 10 Ramadan terakhir penentu dari target la'allakum tattaqun. Saya doakan Anda semuanya mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya HWI? Apa kabarnya Magnet Rezeki? Ya. Dan tentunya semuanya teman-teman saya akun Facebook yang semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini Allah takdirkan sesuai janji saya pada saat awal Ramadan akan menyampaikan sebuah materi tentang 4 formula keajaiban ya. 4 formula keajaiban duduk diam, rezeki datang berlimpah Bapak Ibu. Maka 4 formula ini yang alhamdulillah sudah saya dapatkan tepat 21 Ramadan 1441 Hijriah ini saya akan menyampaikan metode ini, formula ajaib ini ke publik. Kalau dari kemarin hanya face to face ya, beberapa orang saya telepon via Japri. Hari ini saya ingin mencoba untuk menyampaikan ya formulasi 4 keajaiban. Endingnya adalah duduk diam rezeki berlimpah. Bapak Ibu silakan nanti video ini akan di-share di YouTube. Anda subscribe juga ya, insya Allah. Bapak Ibu,
Alhamdulillah saya sudah membuat sebuah komunitas bisnis di tim saya, under saya, dengan nama Super Team HWI with Magnet Rezeki. Luar biasa, bukan hanya itu saja, ya dahsyat Bapak Ibu. HWI dikombinasi Magnet Rezeki dikombinasi dengan HWI luar biasa dahsyat. Dahsyat sekali Bapak Ibu, tapi saya tidak akan menyampaikan secara utuh tentang HWI. Saya akan menyampaikan kedahsyatan lain di luar HWI, ya. Di luar dari HWI. Kenapa? Karena memang tetap saya fokusnya di HWI. Di luar HWI hanya bonus-bonusnya saja Bapak Ibu. Berawal dari 21 bulan 7 ya 2018, mohon maaf bukan 2017, hadir di privat training Magnet Rezeki, ya, ilmu keajaiban 6 tahun yang lalu, di mana waktu itu saya hampir bangkrut, ya, yang dikenal dengan September Kelabu Hikmah 1000 Makna Bapak Ibu. September Kelabu Hikmah 1000 Makna, ini bukunya. Alhamdulillah sesudah itu saya buat buku Bapak Ibu, Rahasia Magnet Rezeki, menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Masya Allah, dahsyat Bapak Ibu. Sesudah September 2018, sesudah itu 2019-2020, 2 tahun ini saya menggunakan metode keajaiban ini, metode Magnet Rezeki ini luar biasa dahsyat. Di mana ya selain membuat buku, ya, kedahsyatan saya bermula dari bungkus permen Bapak Ibu. Dari bungkus permen. Bungkus permen saya itu adalah September Kelabu Hikmah 1000 Makna. Ya. Bapak Ibu silahkan, kalau suara saya putus-putus silahkan nanti Anda sampaikan di komentarnya, suaranya kecil. Bapak Ibu, September Kelabu Hikmah 1000 Makna itulah yang bermula dari sebuah, bagi saya itu adalah musibah. Bagi saya itu adalah sebuah persoalan besar, tidak mudah diatasi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah takdirkan bertemu dengan ilmu keajaiban ini, ya, berguru dengan guru saya Ustadz Nasrullah. Jazakumullah khairan kasih Ustadz. Ya, bersama komunitas Magnet Rezeki. 1 tahun kemudian sesudah menggunakan ilmu Magnet Rezeki ini Bapak Ibu, ya. Sesudah menggunakan Magnet Rezeki 1 tahun kemudian, luar biasa dahsyat, saya dapat penghargaan di Rekok waktu itu di Beijing, China, oleh manajemen PT Halwat Internasional. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, sesudah itu saya gerilya, ya, percaya diri Bapak Ibu. Saya keliling berbagai kota, lebih dari 30 kelas menyampaikan ilmu keajaiban. Bagaimana kita duduk diam, rezeki dahsyat datang berlimpah. Duduk diam Bapak Ibu. Nanti saya akan sampaikan prolog dulu, ya. Kalau nggak prolog nggak nyaman, nggak enak. Selanjutnya Bapak Ibu, nah sesudah saya keliling berbagai kota di Indonesia, ya, dari Indonesia Timur, Halmahera, ya, Kang Irfan apa kabar? Halmahera Timur, ya, dari, ya, Indonesia Tengah, ya, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, Indonesia Barat, semua keliling menyampaikan metode ilmu keajaiban ini. Lebih dari 30 kelas, dan saya sudah mempunyai 9 grup, ya. Luar biasa, unik sekali, 9 grup ini bukan, ya, murni bukan tim saya semua. Paling tim saya dari 9 grup itu hanya 1%. Semuanya lintas, ya, lintas agama, lintas bisnis MLM, konvensional dan yang lain-lain. Masya Allah luar biasa Bapak Ibu.
dari keliling 30 kelas dan 6 grup yang saya saya menjadi admin. Ternyata Bapak Ibu, 2 tahun saya mendalami ilmu ini. Setelah 2 tahun saya membangun value, nilai-nilai ilmu magnet rezeki. Ketika saya keliling berbagai kota di seluruh Indonesia, ternyata mayoritas masyarakat hari ini terjangkit PHK. Apa? PHK Bapak Ibu. Apa itu PHK? Ya. Penyakit, hutang dan keluarga. Lebih dari 2 kelas ya, 2000 alumni yang saya dapatkan ya, silaturahim berbagai kota bahkan di grup, lebih dari hampir mayoritas mereka terjangkit PHK. Bukan PHK hari ini ya, pemberhentian kerja bukan, tapi penyakit, hutang, keluarga. Kalau nggak penyakit ya utang Bapak Ibu. Kalau nggak utang, keluarga ya. Maka saya coba 2 tahun ini, alhamdulillah saya mendapatkan sebuah keajaiban. Bahkan terakhir Bapak Ibu, saya menyampaikan privat kelas hanya 4 keluarga 4 hari ini ya, 4 hari kemarin, dari Sabtu, Minggu, Senin dan Selasa. Masya Allah luar biasa ajaib. Hampir ya 4 keluarga itu testimoni dengan saya mendapatkan kedahsyatan hidupnya. Maka selain itu juga sebelumnya sudah banyak. Untuk itu ayo Bapak Ibu semuanya, kita coba energi keajaiban ini hadirkan dalam kehidupan Anda, sehingga 4 formula ya keajaiban hadir ke kehidupan Anda. Baik, sebelum saya menyampaikan 4 poin ini, boleh Anda lihat video berikut ini. Nanti seperti ini sistemnya Bapak Ibu. Anda nanti boleh bertanya, tanya jawab dengan saya di komentar sesudah saya menyampaikan 4 formula ajaib duduk diam rezeki berlimpah. Sebelumnya Anda silahkan dengarkan dahulu ya, oke? Sebelum saya membahas 4 formula ajaib ini, lihat video berikut ini. Bapak Ibu, dunia semakin dikejar, semakin menjauh. Maka Bapak Ibu, sekali lagi kita harus memahami definisi dunia ya. Bapak Ibu, dunia itu semakin dikejar, semakin menjauh. Nah, ini ilustrasi seperti video berikut ini. Semakin dikejar ya, uang, karir ya, semua terkait dengan dunia itu semakin dikejar, semakin menjauh. Itulah sebelum saya paham metode keajaiban ini, saya mengejar, alhamdulillah saya dapat, tapi memang Masya Allah masih gersang, perasaan ini terus kurang dan kurang. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Zaid ibnu Sabit radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanatid dunya hamma farraqallahu alaihi amra wa ja'ala faqrahu baina ainihi minad dunya illa ma kutiba lahu, wa man kanatil akhiratun niyyah jama'u amra wa jama'a ghina'an fi qalbi wa tatu dunya wa hiya raghimah. Man kanatid dunya hamma farraqallahu alaihi amra ya. Barang siapa yang niat hidupnya hanya untuk urusan dunia, maka Allah akan cerai-beraikan keinginannya. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya
di kitab kelima di halaman 185, dan Ibnu Hajar nomor hadisnya 4105. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang niat hidupnya hanya untuk urusan dunia, maka Allah akan cerai-beraikan keinginannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, menjadikan kedua kelopak matanya itu fakroh, kurang, fakir. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ta'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia, ya Allah berikan rezeki yang sudah Allah takdirkan. Allah alam yang Allah takdirkan seperti apa. Tetapi kata Rasulullah SAW, wa man kanatil akhiratun niyyah, barang siapa yang niatnya untuk akhirat, jama'u amroh, maka Allah akan kumpulkan keinginannya nih untuk akhirat. Wa jama'a ghina'an fi qalbi, menjadikan kaya dalam hati. Wa tathud dunya wa hiya raghimah, dan dunia mengikuti kita dalam keadaan hina-hina. Maka ketika kita kejar dunia, niat dalam rangka dunia, maka pastinya ini hadis sahih, Allah akan cerai-beraikan keinginan kita. Maka ketika kita niatnya untuk akhirat, maka Allah akan kumpulkan keinginannya. Apapun yang diinginkan, Allah akan berikan kepada kita. Wa jama'a ghina'an fi qalbi, menjadikan kaya dalam hati. Masya Allah, indah Bapak Ibu. Rasulullah SAW bukanlah kaya itu adalah kaya harta dan yang lain, tapi kaya hati. Tetapi ketika sudah kaya hati, berkah berlimpah. Kita nanti lihat bagaimana sahabat Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf itu hartanya luar biasa dahsyat, triliunan. Maka silahkan Anda cari dunia, kejar dunia, tapi dunia akan menjauh kepada kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita cari negeri akhirat, maka dunia akan mengikuti kita dalam keadaan ini nanti. Maka materi hari ini saya ingin mencoba, ya, walaupun saya ragu menyampaikan tidak, tapi saya sudah berjanji di awal Ramadan, di bulan Ramadan saya akan sampaikan. Ternyata Allah takdirkan di 21 Ramadan, di 10 hari terakhir waktu itikaf, ya. Saya itikaf di rumah saja itikafnya. Ya, itikaf itu kan tinggal di masjid gitu kan. Saya tinggal di rumah, sudah tidak mau urusan dunia lagi gitu kan. Walaupun banyak yang japri kepada saya, Pak Jamal bagaimana bisnis saya begini-begini ya. Saya bilang silahkan Anda tonton live Facebook hari ini. Maka yang pertama ya, bagaimana supaya kita niatnya tidak niatnya bukan untuk urusan dunia Bapak Ibu. Yang pertama, formulasi yang pertama itu adalah marketing langit, ya. Apa? Marketing langit. Nah, di sini banyak sekali tim bisnis saya kaget, bisnisnya luar biasa dahsyat. Jualan biasa saja, ya. Update status biasa saja, alay sih lumayan, alay tapi tidak terlalu alay sekali, karena kasihan perempuan alay malam Jumat jualan Vitamel. Sedikit buka-bukaan maka dijapri oleh laki-laki, mohon maaf tidak bertanggung jawab, maka jangan terlalu alay. Apalagi jualan wanita, jualan Vitamel. Ya biasa saja. Karena nanti saya poin yang keempat, nanti santai kerjanya. Yang pertama itu adalah Bapak Ibu, marketing langit. Apa itu marketing langit? Ya, coba kita, ketika saya September Kelabu Hikmah Seribu Makna ada di dalam buku ini, saya mencoba meramu kembali bagaimana supaya saya bangkit. Tapi ternyata tidak mudah, semakin Allah jatuhkan, semakin Allah hancurkan. Jaringan bisnis saya semakin hancur. Hampir punah bisnis saya, di sini sampaikan, hampir punah bisnis saya di HWI. Tetapi ketika menggunakan magnet marketing langit, luar biasa. September, Oktober, November, Desember Allah bangkitkan lagi. Saya bertemu dengan seseorang di luar dari bisnis HWI. Saya janjian dekat dengan Tanjung Duren waktu itu. Bulan ya, musibah yang terjadi dengan saya itu adalah September 2017. September, Oktober, November, Desember awal hanya 3 bulan saja saya kelabu. Desember awal saya mendapatkan kedahsyatan. Saya bertemu dengan seseorang, memberikan sebuah peluang bisnis, walaupun pada saat awal saya ketemu dengan beliau,
beliau presentasi bisnisnya dengan saya tertarik, jangan-jangan saya ketipu. Kenapa? Karena ekonomi saya sedang jatuh, turun, ketemu dengan seseorang tidak positif, khawatir waktu itu. Maka ternyata begitu saya coba yakinkan bahwa beliau itu adalah baik, saya berbisnis dengan beliau, Desember awal bertemu dengan beliau, Januari awal, subhanallah luar biasa, Allah berikan keuntungan yang luar biasa, kurang lebih 5 kali UMR Jakarta 1 bulan. Maka begitu energi itu hadir kepada saya, bukan berarti saya berhenti di Hawaii, tidak. Karena ini batu loncatan saya untuk upgrade bagaimana supaya Hawaii naik kembali. Maka energi itu ternyata Bapak Ibu, ternyata begitu saya analisa sesudah paham ilmu magnet rezeki, sebelum September kelabu saya sedikit punya amalan. Nah, amalan inilah yang akan saya sampaikan kepada Anda, marketing langit. Amalan yang saya lakukan adalah awal bulan awal bulan Juli, sesudah anak-anak masuk sekolah itu rumah di sini jadi ya. Dulu sebelum September 2017 itu rumah belum ditingkat seperti ini. Pada saat rumah sudah jadi, istri saya ingin membuka TPA. Pada saat itu hanya 4 orang saja. Lalu dari TPA itu dari 4, setiap malam Jumat santrinya dikasih uang jajan. Dikasih uang jajan 5.000, ternyata santri-santri tersebut cerita, enak loh ngaji di ABI dikasih 5.000. Dari 4, 10, 20, 50, bahkan pada saat September kelabu itu 50 santri saya. Bukan hanya digratiskan, kalau gratis TPA itu udah pada umumnya banyak. Tapi luar biasa dahsyat, dari TPA itulah saya bangkit energi magnet marketing langit Bapak Ibu. Kalau tidak salah saya buka nggak apa-apa, karena di dalam surat Al-Baqarah 271-nya itu ya boleh menginformasikan tentang sodakoh, lebih baik memang dirahasiakan. Tetapi saya akan sering menyampaikan agar teman-teman terus semangat, sibukkan kerja keras menggunakan marketing langit ini Bapak Ibu. Ternyata di bulan September itu saya punya ya sodakoh dengan TPA dan guru TPA waktu itu, karena memang tidak punya donatur TPA Hawaii di Sigoja. 1 bulan itu mengeluarkan sodakoh kepada santri dan guru-guru TPA itu 2 juta. Maka Masya Allah di awal Desember dan di awal Januari Allah Subhanahu Wa Taala dibayar cash. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Baqarah 261 ya. Surat 6 ayat 160, surat Al-An'am, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man ja'a bis sayyi'ah. Fala yujza illa wa hum la yudlamun. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat baik 1 kebaikan, maka Allah akan berikan 10 kebaikan. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-An'am ayat 160. Maka terkadang kita ketika berbagi tidak mudah Bapak Ibu. 1 banding 10 kebaikan. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah 261, mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali hubbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan seterusnya. Di situ diberikan sebuah perumpamaan bahwasanya apabila kita berbuat 1 kebaikan, Allah akan berikan 700 kali lipat. Nggak perlu 700 Bapak Ibu, walaupun itu ajaib bin dahsyat ya. Cukup 10 kebaikan ya, September, Oktober, November, Desember Allah berikan 2 juta, dibayar cash 20 juta marginnya, Masya Allah luar biasa. Lalu saya gerilya belajar ilmu, ya, karena waktu itu ya alhamdulillah saya sudah punya upline ya. Plan saya itu adalah Pak Daniel, Pak Mardian, Pak Michel, Pak David, itu adalah guru-guru saya di Hawaii. Tapi saya terus ingin belajar karena beliau itu adalah upline sesudah ada persoalan, bukan pada saat awal join, energinya belum
sekufu, ya, maka saya mencari energi-energi di luar. Sehingga September 2017, 21 September 2018 saya bertemu dengan ilmu magnet rezeki ini, ikut seminarnya 500.000 dapat buku, ya. Nah, ini ada tanggalnya 21 September 2018, ditandatangani oleh trainernya Bu Dokter dari CTMR HWI. Masya Allah, luar biasa. September 2018 saya goal setting, naik peringkat double diamond. Alhamdulillah Bapak Ibu, double diamond saya targetnya tercapai. Double diamond saya targetnya tercapai. Alhamdulillah. September 2017 musibah. September 2018 naik peringkat menjadi double diamond. Alhamdulillah. Maka kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya, bersegeralah sedekah sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Jangan-jangan 2017 sedekah saya sedikit, ya. Lalu kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, sedekah dapat menolak 70 macam bencana dan paling ringan adalah penyakit kusta dan sopak. Nah, hari ini ada COVID-19 Bapak Ibu. Insya Allah jangan khawatir Bapak Ibu. Perbanyak sodako. Insya Allah COVID-19 insya Allah akan Allah jauhkan karena sodako kita. Intinya adalah di dalam hadis tersebut mengatakan, bayarlah musibahmu dengan sodako. Maka Bapak Ibu hari ini yang masih belum bangkit bisnisnya, maka coba Anda keluarkan marketing langit ini. Kemarin saya menyampaikan ilmu ini, ada ibu-ibu mengatakan, Pak Jamal, bagaimana saya mau sodako? Saya tidak punya uang. Masya Allah, saya bilang gitu kan. Sodako itu ya tidak perlu besar, tergantung kemampuan kita. Ya kalau memang Anda punya penghasilan 100 juta, Anda layak 10 juta sebulan. Tapi ketika Anda punya penghasilan 1 juta, ya keluarlah minimal 2.500, itu minimal Bapak Ibu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, di dalam surat 3 ayat 134 itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, ya. Keluarkanlah infakmu, keluarkanlah hartamu itu baik lapang maupun sempit. Baik lapang maupun sempit, keluarkan minimal 2,5%, ya. Sebagian di dalam Al-Quran mengatakan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadamu keluarkan. Para mufassirin, para ulama mengatakan bahwa sebagian itu adalah minimal 2,5%, 5%, 10% silahkan. Maka Bapak Ibu, yang pertama, ya, marketing langit. Kerja keras di sini saja Bapak Ibu, kerja keras di sini, ya. Maka alhamdulillah TPA saya hari ini sudah 150 santri, ya. Bu Sipa, Siti Fatimah nonton nggak di sini, ya? Beliau adalah guru-guru saya, Bu Maisa, guru-guru saya, Bu yang kemarin baru lahiran itu Bu siapa? Jan? Kak Tria, ya, Kak Nurul, guru-guru kami alhamdulillah loyal, insya Allah, ya. Saya iri dengan Umar bin Khattab pada saat beliau menjadi khalifah 10 tahun, Mu'az bin Jabal menjadi pemimpin gubernur di Yaman 10 tahun. Kepemimpinan beliau, guru TPA dibayar 30 juta satu bulan. Satu bulan 30 juta, Masya Allah, luar biasa dasar. Selanjutnya yang kedua Bapak Ibu, ya. Yang kedua adalah marketing berenergi berlian. Nah, maka apa itu berlian? Anda sedikit tidak mudeng kalau tidak pernah mengikuti grup saya. Apa itu berlian? Tagar 1, tagar 2, tagar 3. Bingung lagi gitu kan. Ya, berlian tagar 1, tagar 2, tagar 3. Ini berlian Bapak Ibu. Ya, berhijrah dari dunia kuantum Anda, ke positif, di mana ini saya dulu energi saya di sini, ya. Energi saya di sini. Tagar 1 itu pikiran, perasaan, spiritual. Pikiran saya negatif, perasaan saya galau, spiritual saya bawanya marah-marah dengan adik saya.
Pak Samsuto, beliau itu adalah inspirasi saya. Walaupun dulu pernah saya sakiti, belum paham ilmu ini, tapi saya sesudah paham ilmu ini, saya muliakan beliau. Saya bagiakan semua orang-orang yang bermasalah, ada persoalan dengan saya, solusi untuk mendapatkan keajaiban, maka harus berdamai. Nah, hijrah dari sini ya, negatif, maka tindakannya negatif, kebiasaan negatif, karakternya negatif, nasibnya negatif. Maka kita berhijrah positif, tindakannya positif, kebiasaan positif, karakter positif, nasibnya positif. Maka Bapak Ibu, manusia adalah bagian dari peradaban. Ya, peradaban saya ulang lagi, manusia adalah bagian dari peradaban. Peradaban karena kumpulan nasib-nasib. Nasib saya, nasib Anda, nasib masyarakat Indonesia, dunia itu kenapa berbeda-beda? Kalau saja nasibnya, kalau saja karakternya sama, insya Allah nasibnya sama. Maka yang menciptakan nasib itu adalah karakter. Dan yang menciptakan karakter itu adalah kebiasaan. Dan yang menciptakan kebiasaan adalah tindakan berulang-ulang. Tindakan berulang-ulang itu adalah diilhami oleh pikiran, ya, dikendalikan oleh perasaan, ditentukan oleh spiritual. Maka Bapak Ibu, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Zalzalah, ya, Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara." Barang siapa yang berbuat satu kebaikan sebesar biji zarrah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara, ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Dan barang siapa yang berbuat keburukan sebesar biji zarah dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para mufassirin, ya, ini ada kitab Ibnu Katsir di sini, ya, menyampaikan di dalam yang dimaksud zarah itu ada di dalam surat Yunus ayat 61, yang dimaksud zarah itu adalah atom. Yang dimaksud zarah itu adalah satu benda, ya, biji sawi, energi. Maka saya tanya kepada Anda, boleh Anda bikin komen, ya? Saya tanya kepada Anda punya pikiran? Bapak Ibu, Anda punya pikiran? Punya perasaan? Punya spiritual? Saya tanya. Ayo jawab. Pikiran, perasaan, spiritual ada nggak? Dan saya tanya lagi, kalau memang iya ada, terlihat nggak pikiran, perasaan, spiritual itu? Terlihat nggak? Nggak ada, nggak kelihatan. Pikiran itu Bapak Ibu, ya. Terima kasih Bu Siti Artika, ya. Punya semuanya. Tapi pikiran, perasaan, spiritual inilah energi penentu dari tindakan-tindakan kita. Maka nasib itu adalah karena nasib kita itu karena, ya, ada karakternya itu karena kebiasaan karena tindakan berulang-ulang karena diilhami oleh pikiran. Maka Bapak Ibu, ketika Anda update status, Facebook itu mengatakan apa yang Anda pikirkan. Apa yang Anda pikirkan, Bapak Ibu? Lalu Anda update status. Ketika Anda galau, Anda update status, Anda marah-marah, ya, Anda menghina orang lain, Anda membuli orang lain, maka pada saat Anda membuli orang lain tidak suka dengan Anda, maka orang itu akan melaporkan ke polisi dengan undang-undang ITE, maka Anda akan masuk ke jeruji besi. Dari tindakan berulang-ulang. Maka Bapak Ibu, hati-hati dengan pikiran, perasaan, dan spiritual. Maka hari ini yuk hijrah Bapak Ibu. Nah ini tagar 1, tagar 2, tagar 3 terus berdiri, ya. Dalam dirinya selalu berenergi berlian. Insya Allah sampai maksimal 1 tahun Anda akan meraih kedahsyatan di dalam bisnis ini Bapak Ibu. Maka, ya, saya ulang lagi. Maka Bapak Ibu, yang kedua adalah berlian, ya. Hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan perasaan kita, hati-hati dengan spiritual kita. Maka mulai hari ini, ya, kadang-kadang saya sesudah menyampaikan seminar Magnet Rezeki itu bukan hanya tim bisnis, bukan
bukan hanya orang lain, tim bisnis termasuk keluarga, ketika dia berlebihan update status, bikin hoax, update status dengan tidak positif, kadang-kadang saya japri, saya komen, kenapa? Ketika teman-teman update status tidak positif, itu mengeluarkan energi ke alam semesta, Bapak Ibu. Maka hati-hati dengan dengan energi bubur ini. Maka ayo kita berhijrah kepada energi berlian. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga itu adalah berhusnuzon. Sebetulnya husnuzon itu ada di poin kedua, berlian. Tetapi sengaja karena saya paham ilmu ini itu karena spesifiknya adalah husnuzon. Bungkus permen, husnuzon itu bungkus permen. Ternyata banyak hari ini dengan persoalan COVID-19, ya, ekonomi dunia itu sedang reses turun. Maka bagi kita, bagi Anda yang sedang turun ekonominya, turun persoalannya, PHK, penyakit hutang keluarga, turun, ada persoalan, maka berhusnuzon. Berhusnuzon. Maka husnuzon itu dikenal dengan bungkus permen, ya. Musibah itu dikenal dengan bungkus permen, Bapak Ibu. Maka ketika Anda punya persoalan, ya, sering saya sampaikan, maka silakan Anda sholat istikharah, sholat hajat, sholat taubat 1 minggu, melakukan golden time selama 1 minggu, diakhiri dengan garbu ta'ala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, media Al-Qur'an, coba buka apa yang terjadi. Insya Allah Allah akan berikan sebuah jawaban yang konkret, Bapak Ibu, karena Allah lebih tahu. Insya Allah ketika Anda membuka garbu ta'ala, maka seolah-olah Al-Qur'an ini seperti baru pertama kali Allah hadirkan kepada Anda, seperti Rasulullah SAW ketika mendapatkan sebuah persoalan, malaikat Jibril datang. Nah, kita ada Al-Qur'an, maka gunakan media Al-Qur'an untuk ketika kita mendapatkan bungkus permen. Nah, saya tidak akan menyampaikan bungkus permen itu apa, tapi intinya adalah apapun yang terjadi dengan Anda, ya, saya akan menyampaikan materi bungkus permen ini ketika seminar offline. Oke, Bapak Ibu, berhusnuzon. Banyak, Bapak Ibu, banyak sekali yang japri kepada saya sesudah COVID-19 ini 1-2 bulan. Bahkan Bapak Ibu, saya sudah menangani 10 persoalan PHK, ya, penyakit hutang keluarga. 10 persoalan yang hari ini hampir ketok palu. Nauzubillah, ya Allah, mudah-mudahan bermula dari mana? Dari keuangan, dari persoalan energi keuangan, dan yang reses turun, ekonominya turun, maka rumah tangganya tidak positif. Maka Bapak Ibu, sekali lagi, yuk berhusnuzon, apapun yang terjadi itu adalah bagus. Ya, apapun yang terjadi itu bagus, Bapak Ibu. Maka alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya. Alladzina idza asabathum musibah, apabila kita mendapatkan sebuah musibah, orang-orang yang mendapatkan musibah, ya, qalu, mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mengucapkan istirja. Maka sungguh-sungguh ketika kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun di dalam seminar sering saya sampaikan. Coba saya tanya kepada Anda, kalau saya kasih, ya, 10 juta kepada Anda, ayo jawab silakan. Kalau saya kasih 10 juta kepada Anda, Bapak Ibu, Anda ucapannya apa? Ucapannya apa? Ayo jawab di komentar, kolom komentar. Maka ucapkan, Anda pasti mengucapkan alhamdulillah. Bisakah Anda mengucapkan sesudah mengucapkan innalillahi ketika Anda uang hilang 10 juta, tadi saya berikan 10 juta, uang Anda berbalik, uang Anda hilang 10 juta, ucapan Anda apa? Ya, istirjanya adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesudah itu perasaan Anda sama seperti mendapatkan 10 juta, bisa nggak? Bisa nggak? Tidak mudah ketika Anda belum paham ilmu moneter rezeki. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Kita disuruh berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disuruh berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita disuruh berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya adalah, kapan Allah berselawat kepada kita? Kapan Allah berselawat kepada kita? Maka ketika Allah berselawat kepada kita, beres hidup kita, Bapak Ibu. Kapan Allah berselawat kepada kita? Pada saat kita mendapatkan sebuah musibah, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tenang, damai. Disitulah alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Salawat. Allah berselawat. Allah ya berselawat kepada siapa? Mereka yang mendapatkan ya sebuah persoalan, mereka berhusnuzon, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu saya awal-awalnya itu suuzon dengan adik saya, ya. Saya marah-marah, saya energi tidak positif, energi bubur gitu kan. Tapi ketika paham ilmu ini, syarat mendapatkan keajaiban adalah harus minta maaf, harus minta maaf. Maka saya pertama kali, bagaimana caranya saya datang kepada beliau? Sebelum datang kepada beliau, ini rahasianya. Sebelum datang kepada beliau, khawatir saya dihardik karena saya sudah berlebihan marah dengan beliau, menggunakan ilmu kuantum. Satu minggu sebelum saya datang kepada beliau, saya menggunakan ilmu kuantum. Menjelang tidur, ya, saya melakukan golden time. Keluarkan energi kepada beliau, ya. Ilmu husnuzon ini kalau dibahas 2 jam gitu kan. Tapi intinya adalah Bapak Ibu, selama 1 minggu saya lakukan, ternyata saya dapat inspirasi, dapat energi. Beliau ternyata punya kesukaan di kantor HWI. Ya, beliau itu senang dengan karedok. Maka saya bawakan 2, saya datang pada dia sesudah 1 minggu. Saya katakan, "Bro, apa ini?" saya bilangnya. Akhirnya saya berpelukan dengan beliau. Dan Masya Allah luar biasa Bapak Ibu, selesai sudah. Maka sesudah itu bungkus permennya Allah sudah angkat dan Allah berikan permennya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini salah satu perisai dosa-dosa. Selanjutnya yang ketiga, agak Bapak Ibu, yang ketiga itu adalah marketing langit, ya. Apa? Yang keempat itu adalah marketing bumi, Bapak Ibu. Apa itu marketing bumi? Ya, marketing bumi itu adalah tetap Bapak Ibu kita berikhtiar maksimal, jualan, dagang, berbisnis, bekerja seperti biasa. Enggak terlalu alay, enggak apa-apa. Enggak terlalu alay, ya. Alay sih boleh tapi jangan berlebihan. Apalagi perempuan alay jualan vitamin. Aduh kasihan Bapak Ibu. Banyak yang japri sama saya, suaminya marah-marah karena dijapri orang laki-laki yang memang ya terlalu berlebihan jualannya. Ya biasa saja Bapak Ibu. Kalau sudah menggunakan ilmu ini, ya. Ikhtiar maksimal Bapak Ibu. Yang keempat adalah marketing bumi, ikhtiar maksimal, ya. Tetap kita dagang. Saya dagang. Saya punya website, saya punya fanpage-nya, saya punya dagangan ya di luar akun saya. Bahkan dagangan saya punya akun itu ada 30 akun bisnis HWI. Maka saya transaksi setiap hari itu luar biasa. 1 bulan minimal saya 2.500 sampai 5.000 PV jualan HWI. Sampai 5.000 PV. Maka terus jualan ya, nggak perlu alay. Nah kalau poin ini kita saya hormat dengan guru saya. Ya, dengan Koh Daniel, dengan Koh Mardian, Koh Pak Michel ya, Koh Michel dan Koh David dan Pak Heru ya. Pak Heru itu adalah 001 HWI ya, di bawah Pak Heru baru Pak David. Jadi 5 orang itu adalah guru saya dalam rangka ikhtiar maksimal. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi ya, ini tidak perlu kerja keras ya. Kalau Anda sudah menggunakan 3 poin itu ya, yang Anda perlu dipahami itu adalah 3 poin kerja kerasnya. Kerja kerasnya di 3 poin di atas. 3 poin di atas. Wabil khusus marketing langit. Terkadang begini Bapak Ibu,
kita itu dari baru tidur ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, Islam itu mengajarkan sebuah hal yang positif ya. Begitu kita mau tidur, kita mengucapkan alhamdulillah Allahumma barik lana dengan doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sesudah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amata wa ilaihin nusur ya. Dan ketika kita mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ada aturan-aturan main di dalam Islam. Hal yang kecil saja diatur oleh Islam. Sementara dalam rangka mencari keduniaan, kadang-kadang kita melupakan diri kita terhadap yang punya alam semesta ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Quran adalah kitab tidak ada keraguan di dalamnya, wahudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wahai manusia, telah datang sebuah pelajaran dari Rabbmu ini Al-Quran. Kalau saja Bapak Ibu, kalau saja tidak ada di dalam Al-Quran duduk diam rezeki datang berlimpah, saya tidak percaya. Kalau saja tidak ada di dalam Al-Quran duduk diam rezeki datang berlimpah, saya tidak percaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu kisah ya. Udah 15 menit lagi ya. Menyampaikan satu kisah di mana ada satu keluarga, itu keluarga Nabi Bapak Ibu. Keluarga Nabi tertuang di dalam Al-Quran surat 3 ayat 37 hingga 39. Ya. Allah berfirman, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada 'indaha rizqa. Qala ma ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu liman yasha'u bighairi hisab." Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Hunalika da'a Zakaria. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ada satu keluarga ya. Satu keluarga suami istri, beliau belum punya keturunan. Lalu ada ponakannya tinggal di rumah tersebut. Saya tanya sekarang, rumahnya besar, ukurannya itu 1 hektar lah. Rumahnya besar. Saya tanya kepada Anda sekarang, kira-kira yang tahu rumah tersebut itu adalah orang tuanya atau anak angkatnya? Ayo dijawab di tulis komentar. Saya tanya kepada Anda, Bapak Ibu, ada satu keluarga. Nah ini ada di dalam kisah Al-Quran. Saya akan menyampaikan duduk diam, karena Masya Allah saya dibully, banyak yang membuli tentang ilmu duduk diam rezeki berlimpah. Nggak apa-apa, karena teman-teman belum paham tentang ilmu duduk diam ini. Maka pada saat rumahnya besar 1 hektar, ya, kamar-kamarnya juga besar-besar, yang pasti yang lebih tahu itu adalah kepala rumah tangganya, suami dan istrinya. Tetapi di dalam ayat tersebut Allah berfirman, ya, kullama dahala 'alaiha Zakaria, kullama dahala 'alaiha Zakaria wajadna rizqa. Setiap Nabi Zakaria itu datang ke kamarnya Maryam, ponakannya, lalu mengatakan, dari mana ini rezeki kamu dapatkan? Maka ponakannya hanya ente mengatakan, qalat huwa min indillah. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu liman yasha'u bighairi hisab. Maka kata ponakannya mengatakan, innallaha yughayyiru bisai, ya, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hitung-hitungan, tanpa hisab. Ya, bighairi hisab, tanpa hitung-hitungan. 100 juta kecil Bapak Ibu. 100 juta ini kecil begitu kita paham ilmu ini. 1 juta hingga 1 miliar. Maka pada saat awal saya 15 juta, Allah turunkan 7 juta. Sering seminar saya menyampaikan 15 juta itu dengan adanya upline waktu itu saya damai dulu 2 tahun yang lalu.
lalu sesudah upline saya keluar dari HWI diturunkan langsung drastis 7 juta, maka tidak lama naik 10 kali lipat, tidak lama lagi Allah berikan kecil 100 juta ini, padahal nggak mungkin, hanya duduk diam bighairi hisab. Maka sang kepala rumah tangga ini, padahal beliau seorang nabi, belajar ilmu tentang duduk diamnya, rezeki masuk ke kamarnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Datang dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pola keajaiban ini akhirnya Nabi Zakaria di dalam ayat 39 adalah menyampaikan hunalika da'a Zakaria rabbah. Kemudian Nabi Zakaria itu menggelar sejadah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbi, berikan saya anak yang thayyib. Nah, Bapak Ibu, Anda yang belum punya keturunan, ya, silahkan Anda yang belum punya keturunan, Anda lakukan ini. Atau katakanlah kalau ini adalah pola keajaiban. Nabi Zakaria itu nggak mau harta. Kenapa? Karena beliau sudah kaya. Tapi Nabi Zakaria itu belum punya rezeki dunia yang satu ini, adalah anak keturunan. Padahal usianya sudah 100 tahun. Maka datang kemana Bapak Ibu? Ke sejadahnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, ya Rabbi, berikan saya anak. Bukan hanya anak Bapak Ibu. Dzurriyyatan thayyibah, anak yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar doa kami. Nah, bulan Ramadan ini bulan rahmat Bapak Ibu. Maka banyak berdoa di bulan Ramadan ini. Maka inilah kisah duduk diam ada di dalam Al-Qur'an. Saya tanya sekali lagi kepada Anda, untuk apa Al-Qur'an ini diturunkan kepada kita? Bahkan di dalam saya melihat di dalam tafsir ulama mengatakan 3/4-nya Al-Quran itu adalah kisah-kisah seperti tadi surat 3 ayat 37 hingga 39. Untuk apa kisah-kisah di dalam Al-Quran itu disampaikan kepada kita menjadi hudan? Nah, saya tanya sekarang, tanya kepada ibu-ibu, ya, tanya kepada ibu-ibu. Bu Lydia, ini ada Bu Lydia nih, Bu Ella, assalamualaikum, Bu Nur, Bu Suta Ertika, ini perempuan semua nih mayoritas nih, Masya Allah. Bu Kiki dari Bontang, saya mau tanya, Bu Kiki, ketika Anda punya buku di rumah, di dapurnya Anda itu punya resep, ya, masakan di dapur, punya buku masakan di dapur, kira-kira masakannya itu hanya dinyanyikan atau dipraktekkan? Saya mau tanya, ayo ada jawab di komentar. Ibu-ibu semuanya, Anda di dapur semuanya, saya contohkan Anda punya buku resep makanan nikmat. Nah, istri saya pintar masak Bapak Ibu, tapi nyonteknya sama Google. Ya, saya tanya sekarang, ada buku panduan di dapur Anda, tapi panduan itu hanya dinyanyikan, ya. Bawang merah, bawang putih dicampur dengan garam, diulek gitu. Gitu. Saya suaranya kurang bagus Bapak Ibu. Suaranya kurang bagus, nggak seperti Bu Ella. Bu Ella ini keren suaranya, ya. Beliau tim bisnis saya yang senang banget video nyanyi gitu, ya, luar biasa. Sambil nyanyi dia jualannya. Maka saya tanya sekarang, Al-Quran ini, ya, kira-kira sebentar tadi saya tanya, udah jawab belum? Ada yang jawab belum? Kira-kira buku tersebut hanya dinyanyikan atau dipraktekkan, maka tidak akan nikmat resep masakan senikmat apapun. Apalagi ini bicara bulan Ramadan, ini makanan nikmatnya ya. Bulan Ramadan adminnya adalah anak saya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, senikmat apapun, sebagus apapun resep tersebut, ketika hanya dinyanyikan tidak dipraktekkan, maka jangan harap masakan itu bisa dirasakan dengan nikmat. Maka sama di dalam Al-Quran, untuk apa? Kisah-kisah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita menjadi hudan, petunjuk. Bahkan di dalam surat
Yunus ayat 57, ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang pelajaran dari Rabbmu, ya, penyembuh penyakit-penyakit yang berada dalam dadamu, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk apa? Al-Qur'an ini 3/4-nya adalah kisah-kisah. Ternyata untuk dipraktekkan ada di dalam Al-Qur'an itu. Keluarga Nabi Zakaria, ya, seorang nabi belajar keajaiban terhadap ponakannya. Akhirnya beliau langsung mendapatkan keajaiban, ya. Keajaiban apa Bapak? Ya. Panadatul malaikatu, ayat 40-nya. Panadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, ya. Kemudian malaikat datang kepada Nabi Zakaria menginformasikan bahwanya istrinya hamil. Masya Allah, luar biasa dahsyat Bapak Ibu, luar biasa dahsyat. Maka Bapak Ibu, ya, sekali lagi terkait dengan hati-hati dengan ucapan Anda. Surat Az-Zariyat ayat 22 dan 23, ini kata-kata Anda yang sering galau, kata-kata Anda yang suka alay, galau, suka marah-marah. Ini Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat surat 51 ayat 22 dan 23, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum misla annakum tantiqun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Rob langit dan bumi, sesungguhnya dijanjikan itu, ya, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Maka ucapan itu adalah kebiasaan dari pikiran, perasaan, dan spiritual. Maka ketika kebiasaan kita tidak positif, maka siap-siap nasib kita akan menjadi tidak positif. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ya. Duduk diam saya di mana, ya? Saya ikhtiar maksimalnya di HWI Bapak Ibu, ya. Ikhtiar maksimal saya di HWI, ya. Alhamdulillah, ke Gold Coast, ke Australia, ke Thailand, ke Malaysia, ya. 2013, 2015, 2017, istri juga, ya, ke Singapura, ke Vietnam, ke Beijing, China, ya, ke Disneyland Hong Kong. Bentar lagi azan, ya. Saya percepat Bapak Ibu. Umroh gratis Bapak Ibu, ya. Umroh gratis, alhamdulillah 4 kali. Harusnya saya 2 Februari berangkat. 2 Februari itu berangkat dengan mertua dan orang tua dari HWI, dapat 3 saya. Tapi qadarullah, ternyata 2 Februari akan berangkat, 27 Januari, ya, di lockdown, tidak boleh masuk orang asing ke Jazirah Arab, ke Mekah. Maka sejak 27 Januari, ya, tidak ada orang yang berangkat umroh. Ya, semuanya baik. Saya katakan alhamdulillah, gitu kan. Apapun yang terjadi dengan kita adalah alhamdulillah. Ini di HWI Bapak Ibu. Selanjutnya, ya, selain saya dapat dari HWI, dapat bisnis yang luar biasa dahsyat, gede banget keuntungannya, ya. Lumayan lah, gede lah, 5 kali 6 kali UMR kok, gitu kan, di luar HWI. Tambah lagi 6 bulan sebelum kasus, ya, COVID-19 ini, ceritanya begini Bapak Ibu. Pada saat September kelabu, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, mentakdirkan saya punya amanah atau punya hutang hampir 100 juta. Luar biasa, alhamdulillah 2 tahun kemudian Allah berikan kedahsyatan, banyak yang rezeki saya, ya, uang alhamdulillah banyak, tapi banyak yang mau pinjam waktu itu. Saya ngomong dengan istri, kalau saya berbohong nggak punya uang, bohong, dosa tidak ajaib, gitu kan. Akhirnya banyak yang saya sudah berikan, alhamdulillah, ada yang 5 juta, ada yang 40 juta yang pinjam, ada yang 10 juta, ada yang 3 juta, ada yang 1 juta juga. Tapi saya menggunakan MOU, tidak perlu bermaterai kecuali di atas 5 juta, mengamalkan surat Al-Baqarah 282 Bapak Ibu. 282 itu Al-Baqarah 282 itu adalah kisah-kisah
ayat di dalam Al-Quran paling panjang di dalam Al-Quran itu tentang bab muamalah. Maka Bapak Ibu, ya sesudah 6 bulan sebelum kejadian ini bingung, istri itu uang banyak yang pinjam. Istri mengatakan, ya kalau uang dipinjemin mulu mah repot. Beliau katakan, gimana kalau kita punya bisnis baru, ya bisnis baru. Ya saya bilang apa? Ya nggak apa-apa, yang penting saya nggak menyibukkan saya dengan bisnis HWI. Ya kenapa? Karena saya fokusnya di HWI, Bapak Ibu. Saya fokus di HWI. Saya katakan kita punya ilmu magnet rezeki, ya. Kita punya ilmu magnet rezeki, ya. Maka Bapak Ibu, biarkan Allah mendatangkan bisnis baru. Masya Allah, 1 minggu, tepatnya 10 hari kemudian, saya dapat bisnis kuliner, ya, lagi booming di Jakarta. Dan alhamdulillah saya sudah punya 3 targetnya. Di kuantum saya 2020 itu adalah punya 10. Alhamdulillah, ya. Ini semua yang kerja adalah karyawan. Tiap hari, tiap malam karyawan setoran dengan saya, duduk diam, Bapak Ibu, ya. Itu saja barangkali Bapak Ibu, itu saja barangkali materi saya, ya, tentang formulasi ajaib duduk diam rezeki datang berlimpah. Maka sekali lagi saya review kembali. 1, Anda sibukkan marketing langit. Keluarkan sedekah minimal 2,5% sampai 10%. Yang kedua adalah berenergi berlian. Yang ketiga adalah berhusnuzon. Anda punya persoalan hari ini, sudah husnuzon aja, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Yang keempat adalah marketing bumi. Marketing bumi itu adalah tetap kita punya bisnis tapi duduk diam. Siap-siap rezeki datang berlimpah. Maka pada saat saya menggunakan ilmu ini, banyak customer datang sendiri, banyak downline tanpa saya prospek datang sendiri, ya. Alhamdulillah, ya, mudah, ya, 100 juta per bulan dan 5 rezeki yang lain. Karena rezeki apa? Sehat walafiat, rezekinya berkah berlimpah, mitra bisnis di mana-mana, penghasilan 100 juta hingga targetnya 1 miliar per bulan. Suami istri taat dan setia, anaknya hafiz-hafiz, alhamdulillah. Anak yang keempat saya baru 4 juz, anak yang pertama, anak yang kedua 4 juz juga, anak yang pertama kalau enggak 5, 6. Mudah-mudahan habis Quran, ya. Itu saja barangkali. Ada pertanyaan, boleh saya buka pertanyaan sebelum ditutup adzan. Nanti kita ada sesi berdoa, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan kali ini Allah berikan rezekinya berkah berlimpah, mitra bisnis di mana-mana, penghasilan 100 juta hingga 1 miliar, suami istri taat dan setia, mudah dan cepat Quran Ambassador HWI, ya. Anaknya hafiz-hafizah, wafatnya khusus khotimah dan masuk surga bersama Rasulullah SAW. Boleh? Ada yang pertanyaan? Kalau nggak ada, kita coba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yuk. Laptopnya deketin. Yuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini Ramadan 21 Ramadan 1441 Hijriah ini Allah berikan kebahagiaan kepada kita. Allah berikan kedahsyatan kepada kita. Ya. Allah berikan surga dunia dan surga akhirat seperti halnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Ahli surga di dalam ayat tersebut berdialog dengan ahli surga yang lain, mengatakan, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau memberikan rezeki sebagaimana Engkau berikan rezeki kepada kami dahulu. Para mufassirin mengatakan ada 2 pendapat yang berbeda. Pendapat yang pertama mengatakan dahulu adalah di surga, tetapi pendapat ulama yang kedua adalah dahulu adalah di dunia. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Allah hadirkan rezeki yang dahsyat kepada Anda. Sehat walafiat, rezekinya berkah berlimpah, mitra bisnis di mana-mana. Penghasilan 100 juta hingga 1 miliar. Mudah dan cepat menjadi Quran Ambassador HWI. Anda yang di HWI, Anda yang di luar HWI, Allah berikan kedahsyatan bisnisnya. Allah meningkatkan bisnisnya 100 juta hingga 1 miliar penghasilan per bulan.
suami istri taat dan setia. Anaknya hafiz-hafizoh. 6 doa. Ketika Allah hadirkan kepada kita, inilah surga dunia. Dan tinggal menunggu takdir baik, nasib baik. Allah wafatkan husnul khotimah dan dimasukkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni muslimin. Rabbi awzini ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni fi ibadika sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami di bulan Ramadan ya Allah hidayahmu ya Allah, ketakwaanmu ya Allah, kemuliaanmu ya Allah, kekayaan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di bulan Ramadan ini ya Allah, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Saudara-saudara kami yang nonton siaran langsung hari ini, kabulkanlah hajatnya ya Allah. Kabulkanlah impian-impiannya ya Allah. Berikan rizki dunia yang penuh dahsyat ya Allah. Berikan surga dunia ya Allah. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takun lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami rizkimu dari langitmu ya Allah. Ketika engkau berikan kepada kami untuk kami dan keturun kami dan orang-orang sesudah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, demikian materi saya tentang 4 rumus keajaiban. Duduk diam, rezeki datang berlimpah. Maka Bapak Ibu, saya doakan Anda sekali lagi, saya doakan walaupun tadi sudah berdoa ya. Saya enteng mendoakan siapapun itu. Saya doakan yang menonton live hari ini, Allah berikan kedahsyatan hidup, Allah berikan keberlimpahan ya. Anda berikan ya, Allah berikan rezekinya insya Allah Bapak Ibu 100 juta hingga 1 miliar per bulan. Mitra bisnisnya bukan hanya 1-2 ya. Walaupun Anda tetap fokus di HWI, jangan tidak fokus yang di HWI, fokus Anda di HWI. Yang di luar HWI Allah berikan kedahsyatan. Ya, itu saja barangkali dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.